Hai semuanya, sering banget kita sebagai manusia, tanpa sadar atau mungkin sadar tapi denial, punya harapan yang tinggi banget sama orang lain. Baik itu dari pasangan, sahabat, keluarga, bahkan teman kerja atau tetangga. Rasanya kok ya kayak ada daftar permintaan yang kita taruh di pundak mereka. Terus kalau enggak dipenuhi, langsung deh kecewa, sakit hati, atau malah marah. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, ekspektasi itu kadang jadi pisau bermata dua. Di satu sisi, harapan bisa jadi motivasi buat kita sendiri, tapi di sisi lain, kalau harapan itu melulu bergantung pada orang lain, siap-siap aja ketemu tembok yang tinggi dan bikin mental anjlok. Makanya, penting banget nih kita sadar ada beberapa hal yang sebaiknya jangan pernah kita harapkan dari orang lain. Bukan karena mereka jahat atau enggak peduli, tapi karena memang enggak adil aja kalau kita bebankan itu ke mereka, dan yang paling penting, itu bukan tanggung jawab mereka. Yuk, kita bedah satu persatu biar makin ngeh. Hal pertama yang jangan pernah kamu harapkan dari orang lain adalah kebahagiaanmu. Ini krusial banget dan sering jadi sumber masalah. Banyak dari kita yang merasa kalau kita bakal bahagia kalau si dia begini, atau kalau teman kita begitu, atau kalau keluarga kita setuju ini itu. Padahal, kebahagiaan itu sepenuhnya tanggung jawab kita sendiri. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari bagaimana kita memandang hidup, bagaimana kita bersyukur, dan bagaimana kita menemukan kedamaian di tengah segala hiruk-pikuk. Orang lain bisa jadi bagian dari kebahagiaan kita. Mereka bisa menyumbangkan momen-momen indah, tawa, atau dukungan yang menghangatkan hati. Tapi, mereka nggak bisa jadi satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Kalau kita terus-menerus menaruh beban kebahagiaan kita di pundak orang lain, kita akan selalu merasa hampa saat mereka pergi, atau saat mereka tidak bisa memenuhi ekspektasi kita. Contohnya gini, kamu berharap pacarmu selalu bisa bikin kamu ketawa, selalu ada di setiap momen, selalu kasih kejutan. Begitu dia lagi sibuk, atau lagi ada masalah sendiri dan nggak bisa memenuhi harapanmu, langsung deh kamu merasa sedih, merasa nggak dicintai, bahkan marah. Padahal mungkin dia lagi capek, lagi stres, atau butuh waktu buat dirinya sendiri. Jadi, yuk mulai sekarang cari kebahagiaanmu sendiri. Lakukan hal-hal yang kamu suka, kembangkan diri, syukuri apa yang ada. Dengan begitu, kehadiran orang lain akan jadi pelengkap, bukan tumpuan utama kebahagiaanmu. Kamu jadi lebih mandiri secara emosional dan enggak gampang goyah karena dinamika hubungan dengan orang lain. Yang kedua, jangan pernah mengharapkan pemahaman yang sempurna dari orang lain. Kita ini manusia dengan latar belakang, pengalaman, cara pikir, dan emosi yang berbeda-beda. Gimana mungkin kita bisa berharap orang lain bisa ngertiin kita 100% setiap saat? Kadang, bahkan kita sendiri aja nggak ngerti kenapa kita ngerasa sesuatu, apalagi orang lain. Kita sering banget kecewa kalau orang lain nggak bisa nangkap maksud kita atau nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita berharap mereka bisa baca pikiran kita atau paling enggak bisa melihat dunia dari kacamata kita. Padahal itu utopis banget. Kita bisa mencoba untuk menjelaskan, berkomunikasi dengan baik, tapi pada akhirnya ada batas di mana orang lain mungkin nggak akan pernah bisa memahami kita seutuhnya. Contoh simpelnya, kamu lagi bad mood karena hal sepele di kantor, terus kamu cerita ke temanmu. Kamu berharap temanmu langsung ngerti betapa sebelnya kamu dan ikut nimbrung memaki-maki situasi. Ternyata temanmu malah bilang, gitu aja kok dipikirin. Langsung deh kamu merasa nggak didengar, nggak dipahami, dan kecewa. Padahal mungkin bagi temanmu itu memang hal kecil, atau dia punya cara pandang yang berbeda. Belum tentu dia nggak peduli, tapi memang level pemahaman kita terhadap suatu masalah itu beda-beda. Jadi, belajar untuk menerima bahwa
nggak semua orang bisa sepenuhnya mengerti kamu, dan itu normal. Fokuslah pada bagaimana kamu bisa memahami dirimu sendiri, dan bagaimana kamu bisa mengekspresikan diri dengan lebih jelas. Sisanya, serahkan pada proses komunikasi dan biarkan orang lain dengan sudut pandang mereka. Ketiga, jangan pernah mengharapkan validasi atau persetujuan mutlak dari orang lain. Di era media sosial ini, validasi jadi kayak mata uang yang berharga banget. Kita posting foto berharap dapat banyak like. Kita ngomong sesuatu berharap dapat banyak pujian atau persetujuan. Dalam kehidupan nyata pun sama. Kita sering menunda melakukan sesuatu atau membuat keputusan besar karena menunggu lampu hijau dari orang lain. Kita butuh dibilang bagus, benar, pintar, atau cantik biar kita merasa berharga. Padahal, harga diri kita nggak tergantung pada apa kata orang lain. Kita berharga karena kita adalah kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita terus-menerus mencari validasi dari luar, kita akan jadi boneka yang digerakkan oleh opini orang lain. Kita akan kesulitan membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan hati kita sendiri, karena selalu khawatir akan pandangan atau penilaian orang lain. Bayangkan, kamu pengen banget buka usaha kue, tapi keluarga atau temanmu bilang, "Ah, jangan deh, nanti rugi." Atau, "Udah ada banyak saingan, susah laku." Kalau kamu terus-menerus menunggu validasi atau persetujuan mereka, impianmu bisa jadi nggak akan pernah terwujud. Kamu akan terjebak dalam lingkaran ketidakpastian dan ketakutan. Padahal, yang paling penting adalah keyakinanmu sendiri, riset yang matang, dan keberanian untuk mencoba. Jadi, mulailah belajar untuk memvalidasi diri sendiri. Percaya pada instingmu, hargai usahamu, dan rayakan pencapaianmu, sekecil apapun itu. Opini orang lain boleh didengar sebagai masukan, tapi jangan sampai jadi penentu utama kebahagiaan atau keputusan hidupmu. Yang keempat, hal yang sebaiknya jangan pernah kamu harapkan dari orang lain adalah perubahan sesuai keinginanmu. Ini sering terjadi dalam hubungan, baik itu asmara, pertemanan, atau keluarga. Kita punya ide ideal tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap, bertindak, atau bahkan berbicara. Kita berharap pasangan kita lebih romantis, teman kita lebih pengertian, atau orang tua kita lebih modern. Lalu, kita berusaha sekuat tenaga untuk mengubah mereka agar sesuai dengan cetakan yang kita inginkan. Kita membandingkan mereka dengan orang lain. Kita mengeluh. Kita bahkan mungkin mengancam. Tapi, pernahkah kamu sadar betapa tidak adilnya itu? Setiap orang punya hak untuk menjadi dirinya sendiri dengan segala keunikan dan kekurangannya. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk berubah. Apalagi cuma demi memenuhi ekspektasi kita. Perubahan sejati datang dari kesadaran diri dan keinginan kuat dari individu itu sendiri. Kamu bisa memberikan dukungan, masukan, atau contoh, tapi kamu enggak bisa menekan atau memanipulasi mereka untuk berubah. Kalau kamu terus-menerus berharap orang lain berubah demi kamu hanya akan menemui kekecewaan dan frustrasi yang tak berujung. Kamu akan merasa lelah karena terus-menerus mencoba, dan mereka pun akan merasa tertekan serta tidak dihargai. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu dirimu sendiri. Kalau ada sesuatu yang enggak kamu suka dari orang lain dan itu enggak bisa kamu toleransi, mungkin memang kamu harus mempertimbangkan kembali apakah hubungan itu sehat untukmu. Tapi, jangan pernah berharap kamu bisa mengubah mereka. Terima mereka apa adanya, atau lepaskan. Memaksa seseorang berubah itu ibarat memaksakan sepasang sepatu kekecilan. Ujung-ujungnya, cuman bikin kaki lecet dan enggak nyaman. Terakhir, dan ini juga enggak kalah penting, jangan pernah mengharapkan kesetiaan mutlak dan tanpa syarat dari orang lain. Hidup ini dinamis, orang berubah, prioritas berubah, bahkan perasaan pun bisa berubah. Kita berharap sahabat akan selalu ada di samping kita,
pasangan akan selalu mencintai kita selamanya, atau kolega akan selalu mendukung kita. Tentu, kesetiaan itu penting dan patut dihargai. Tapi, mengharapkan kesetiaan yang mutlak, tanpa syarat, di tengah segala badai kehidupan, itu seringkali hanya akan berujung pada rasa dikhianati dan patah hati. Manusia itu punya kehendak bebas, punya pilihan, dan punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Mungkin suatu saat temanmu harus pindah kota karena pekerjaan, atau pasanganmu menemukan tujuan hidup yang berbeda, atau bahkan seseorang yang kamu sayangi memutuskan untuk pergi. Ini bukan berarti mereka enggak setia, tapi mungkin memang hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Kalau kamu terus-menerus menuntut kesetiaan yang absolut, kamu akan selalu merasa cemas, curiga, dan akhirnya posesif. Kamu jadi nggak bisa menikmati hubungan yang ada karena takut kehilangan. Contohnya, kamu punya sahabat dari kecil, kamu berharap dia akan selalu ada buat kamu, selalu memprioritaskan kamu. Tapi, ketika dia punya pacar baru, atau dia mulai punya lingkungan pertemanan yang berbeda, kamu merasa ditinggalkan, merasa nggak setia. Padahal, dia hanya sedang menjalani fase baru dalam hidupnya. Jadi, belajarlah untuk menghargai setiap momen yang kamu miliki dengan orang lain, syukuri kehadiran mereka, dan pahami bahwa setiap hubungan punya dinamikanya sendiri. Kesetiaan itu tumbuh dari komitmen dan penghargaan timbal balik, bukan dari tuntutan atau paksaan. Izinkan orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, dan biarkan hubungan itu berkembang secara alami tanpa beban ekspektasi yang terlalu berat. Pada akhirnya, melepaskan harapan-harapan ini dari orang lain bukan berarti kita jadi sinis atau tidak percaya pada siapapun. Justru sebaliknya, ini adalah tentang membebaskan diri kita dari beban ekspektasi yang enggak realistis dan membebaskan orang lain dari beban untuk memenuhi semua keinginan kita. Ini tentang membangun kemandirian emosional, menemukan kekuatan dari dalam diri, dan belajar untuk mencintai serta menghargai diri sendiri.